Waktu. Ngomongin waktu itu berat ya. Iya. Ainun. Kamu tiba-tiba langsung tarik nafas ketika ngomong waktu. Gimana? Berjalan. Ada apa dengan waktu? Bukan ada apa dengan cinta ya. Kok krik-krik sih? Makan ayo. Oh gitu. Oh, oke. Nunggu Makan instruksi, aja ya, nunggu makan instruksi aja. nih. Udah ada. Makan Makan ayam, aja. Masya Allah. Kalian tuh suka kalau makan mie ayam suka kuah banyak apa kuah dikit? Kuah dikit. Berarti golongan sama saya. Jadi Banyak dong. kuah banyak ya. Nanti Itu dihabisin juga. Nggak tahu sih ntar Kita cobain dihabisin ya. apa Bismillah enggak. ya. Bismillah. Ibunya tuh tadi baik banget kelihatannya. Maksudnya sangat ngajak ngobrol gitu. Kayaknya semua pedagang dan ibu-ibu seperti itu, Mas. Iya. Cuma ya mungkin plus aja gitu kan. Jadinya kita ngerasa nyaman. Kenapa Gitu kan. tanya? Ini nggak tahu. Iya benar. Ekspresi itu gitu kan ya. Ekspresi seorang pelayan, bukan pelayan, maksudnya seorang pedagang itu kan kayak membuat ngaruh ke kita beli atau enggak gitu. Iya, benar. Customer. Iya kan? Iya. Misalkan kita beli sekali, enak makanannya. Tapi Tapi senyumnya pelayan- nggak enak. Nggak Pengen beli dua lagi kali. nggak? Nggak lagi-lagi. Oh, ya. Masya Allah. Makanya, penting banget itu. Udah makan dulu aja. Bismillah. Aduh, gimana ya cara makannya? Ainun, Ya Mas. dulu cita-citanya apa? Pas SD. Pas SD. Pada umumnya. Dokter. Pada umumnya. Berarti cita-cita pas SD ditanya sama bu guru sama atau pak guru. Koat. Apa? Koat. Apa itu? Tentara perempuan. Baru tahu. Apa namanya? Koat. Karena bapakmu. Tentara. Oh, ya. Boleh lah masuk. Ada historinya ya. Jadi Iya. punya alasan. Tapi pada umumnya kan jadi apa? Dokter. Guru kayaknya Belum sih. Belum ya? dulu nggak terlalu ya. Nggak terlalu. Dokter. Power Ranger. Enggak lah. Soalnya Bisa, teman-teman bisa. SD aku gitu ditanyain, aku pengen jadi Power Ranger merah gitu. Kayak gitu. Sama guru-guru aku waktu SD. Karena itu tontonannya. Oh iya, Ya, itu mungkin zaman-zaman dulu, tontonannya. zaman kita kecil kan nontonnya Iya, setiap hari Minggu ya di Indosiar ya. Iya, Iya. zaman Ainun masih ada. Masih. Oh, Mas. masih. Masih kok. Masih. Padahal selisih kita jauh banget ya. Iya. Aku sama Bang. Aku masih sama kita kan masih rada sejaman sama Mas Rio yang Kamu kan 99 atau 2000? Aku 2000. 2000 ya. 2000 berselisih berapa tahun, Sum? Ya itulah. Selisih cukup jauh gitu kan ya. Tapi Power Rangers masih ya? Masih ya? Masih. Tak kira malah zaman dulu itu aja zaman 90-an itu. Ternyata 2000 masih ya? Masih. Oke. Ya sih dulu kan jadi dokter, pilot, tentara. Itu aja polisi. kan? Arsitek. Iya. Nah, terus sekarang Siapa nih yang ditanya? Beragam sih. Kayaknya jadi artis ya. Selebgram. kalau sekarang Macam-macam. enggak. Oh, Ainun? sekarang. Ya, pada umumnya anak kuliahan maunya nerusin aja jurusannya atau mungkin dia nemuin hobinya itu lebih expert, kenapa enggak ke hobinya? Apa tuh hobinya Ainun? Jadi artis. Enggak, Selebgram. Bang. Apa? Belum, masih kesana kemari. Masih bingung. Belum, masih Kan biasa. kamu udah kuliah. Iya. Maksudnya kalau bicara kuliah ya pasti emang bakal jurusnya emang outputnya guru. Berarti kan guru kan? Kamu jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, otomatis jadi guru Guru atau bahasa Indonesia. SPD kan? Itu linearnya. Mm-mm. Nah, kenapa masih bingung? Karena dulu pengen jadi dokter. Karena iya emang kayak SMP, SMA itu tuh cita-citanya beda-beda, Mas. SMP apa? Kok
SMP tentara. SMP tentara, Aduh. SD dokter, Heeh. SMP tentara, SMA. SMA aku pengennya antropolog kayak Antropolog. peneliti. Oh iya, peneliti manusia tentang. heeh. Mm-mm. Beda-beda kan. Terus SMA, kuliah. Baru mau daftar SMPTN baru kayak kodratku cewek. Amannya seorang guru. Iya gak sih? SMPTN itu guru. Jadi kamu masuk PBSI di mana? Universitas Negeri Yogyakarta itu pakai jalur. SMPTN. Oh berarti sadar ya? Sadar. Tahu nggak yang jurusan yang nggak sadar kalau milihnya apa? SM. Oh, oke. Seleksi mandiri biasanya, aduh SMPTN sudah nggak diterima ini nggak diterima itulah apa yang ada di SM gitu kan Iya, seleksi iya. mandiri itu. Iya nggak? Yang Iya. kemungkinan dan peluangnya lebih besar gitu. Berarti kamu sadar milih PBSI? Sadar aku jurusan bahasa dan waktu itu misalnya aku nggak lolos SMPTN, aku SBM, SM, aku harus ke Sosum atau Saintek. Sedangkan aku belajar di bahasa lebih banyak gitu. Sosum apa? Sosial Sos- masyarakat. Lebih ke IPS gitu. Oh, IPS, Iya, sama Saintek. Tapi lebih ke bahasa akhirnya. Sadar ya, bener ya? Sadar. Ada loh kejadian misalkan dia pengen daftarnya di PBSI, Iya. tapi malah milihnya BSI. Karena dikiranya bahasa Indonesia. Iya. Ada. Mm-mm. Pernah temen Belum sih. enggak ya? Enggak, belum dengar. Tapi sadar ya? Sadar. Enggak nyesel ya? Enggak. Enggak. Ti, gimana Ti? Kamu Ti? Sekarang cita-citanya Iya dulu cita-citanya apa dulu? Tadi apa koat? Apa? koat. Koat, Mm-mm. tentara perempuan. Ya karena Bapak, bapak iya. dari tentara juga ya. Mm-mm. Nah, terus Jadi ada doktrin dari kecil gitu. ya, terus SMP. SMP pengennya jadi volunteer. Volunteer karena dulu PMR juga iya. volunteer di bidang kesehatan. Jadi pengennya ke kesehatan, entah kesehatan lingkungan atau Kesmas. kesehatan masyarakat, Mm-mm. dokter seperti itu. Kan dulu SMA-nya IPA saya. IPA. Tapi nah terus. Terus tapi waktu saya SMA itu kok jadi ini ya, jadi nggak konsisten pakai aku dan saya nih. Aku aja ya Mas ya, biar Nggak ada lah ya. Gue juga boleh nek nyong main orang apa. nggak bisa aku pakai Iya, gitu. nyong. Ini kalau SMA aku ambil peminat, kan udah ada peminatan tuh ya, lintas minat. Dapatnya sejarah. Nah, pas dijalanin ternyata asik ya sejarah gitu. Asik dan ternyata suka banget. Sampai guru sejarah itu terkesan kayak menjorokkan aku ke dunia persejarahan gitu. Ya gitu. Sampai SNMPTN diawasin banget. Kudu daftar SNM-nya sejarah dan di UNY. Karena beliau juga dulu di UNY sejarah gitu. Oh gitu. Di Tarakan itu. Iya. Terus akhirnya daftar waktu itu orang tua belum ngerestuin, tapi kita coba aja, ternyata lolos gitu. Akhirnya mau nggak mau orang tua merestui gitu. Akhirnya kesini gitu. Jadi di sejarah ya. Iya. Nyesel nggak? Enggak, Nggak. karena emang suka sih sejarah. Tapi memang harus belajar lebih ternyata. Karena yang di SMA kita dapat itu ternyata hanya kulit-kulitnya aja. Oh. Benar. Kalau di di kuliah kan lebih beragam lagi. Lebih spesifik lagi. Wah, Masya Allah. Gitu. Tapi alhamdulillah punya banyak temen yang support dan mau nemenin belajar gitu. Jadi insya Allah bisa ngejar. Terus sekarang cita-citanya pengen jadi pengusaha yang berdaya. Itu yang pertama, yang kedua jadi guru. Jadi kenapa demikian? Karena pengennya aku menjadi guru itu benar-benar niatnya untuk ngajar, bukan cari penghasilan. Pengennya tuh lurus punya ya? penghasilan yang Niatnya lain. lurus ya? Iya, karena katanya dosen filsafat aku, Wes. beliau orang yang hanif, alhamdulillahnya. Hanif itu apa? Hanif itu orang yang religius. Oh, religius. Kalau orang mungkin awam ngomongnya gitu ya, orang yang alim, religius kayak gitu. Berarti kamu bukan orang awam dong? Awam, tapi alhamdulillahnya lingkungannya tuh memberikan 1-2 kata yang bisa membuat kita terupgrade gitu. Kosakata baru ya? Kosakata baru gitu. Hanif itu religius. Tahu ya, Ainun, Hanif itu religius.
Tahu lah. Tahu. Baiklah, Oh, baik Hanif itu istilahnya. religius ya. Ya, itu Yang nggak tahu berkaitan sih dengan benar apa hal-hal enggak itu. ya. Oh ya, ya. Terus Teman-teman mendefinisikannya seperti itu. Nah, terus. Nah, beliau bilang gini, kalau jadi guru di kalkulasi ya, kira-kira kamu jadi guru berapa tahun sih? Paling 20-30 tahun. Gaji kamu dikumpulkan dalam satu kali gaji, dalam 30 tahun itu dijadikan satu, mungkin tembus 1 M. Tapi menghabiskannya, mungkin satu hari habis, ya nggak? Katanya gitu. Iya Pak, habis gitu. Terus, kamu mau gaji kamu melebihi itu gitu. Terus, iya gimana Pak caranya? Jangan pernah kamu mengajar materinya. Karena ketika kita mengajarkan ilmu, benar-benar ilmu kita ajarkan, maka yang kita dapatkan tidak hanya materi berupa uang, tapi juga pahala yang mengalir bahkan saat kita nggak ada, nanti pahala itu tetap mengalir gitu. Jadi langsung, wah iya. Jadi beliau juga jangan jadikan guru itu sebagai profesi yang menghasilkan uang gitu. Jangan menggantungkan hidup dari itu gitu loh. Dan mentor-mentor saya di jualan, di bisnis gitu juga ngajarnya gitu. Kita bisnis itu untuk memberdayakan orang-orang gitu, orang lain. Untuk bisa memberdayakan apa ya? Bisa menjadi muslim yang berdaya. Kan muslim ya saya. Muslim. Alhamdulillah ya. Jadi menjadi muslim yang berdaya gitu. Muslim yang berdaya itu jargon mana itu? Jangan-jangan Bapak. Oh enggak ada. Insya Allah enggak ada ya. Oke, usiamu berapa toh? Sekarang Berarti tadi kelahiran 98. Berarti 23 tahun. Hampir. Berarti nggak bingung ya, udah nggak bingung ya, mau ngapainnya besok mau itu udah nggak bingung ya. Insya Allah. Udah nggak bingung ya Allah, aku besok mau ngapain ya. Terus resah di masa depan nggak? Enggak ya? Enggak, iya. Enggak. Tapi tetap sih saya pengennya jadi istri. Jadi istri. Jadi ya lembaga pendidikan untuk anak-anak gitu. Masya Allah. Oke, nanti kita singgung itu. Tapi Ainun dulu, Ainun kembali ke Ainun. Iya Mas. Itu kamu usianya kan berarti 20 ya? Iya. Hampir 21 ya? Masih jauh sih. Karena bulannya akhir. Akhir ya? Akhir. Kan kamu cita-cita jadi dokter. Iya, itu Terus SD. dokter, terus tadi tentara, terus antropolog. Iya, seorang peneliti. Masya Allah. Ya. Terus sekarang jadi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, berarti calon sarjana pendidikan SPD untuk jurusan pendidikan mata pelajaran bahasa Indonesia dan sastra Indonesia. Terus kamu sekarang besok masih bingung atau tadi kan kalau Mbak Titi kayaknya udah nggak bingung ya? Nah kalau kamu gimana ya? Ya lagi menguatkan. Aku ini sambil dimakan dulu ya? Iya, di jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ngambil mata kuliah fokusnya itu jurnalistik Mas. Nah, jurnalistik itu berkaitan dengan pembawa acara, terus pengisi suara, terus atau penyiar gitu. Nah nanti besok insya Allah kalau ada peluang aku tetap bakal maunya jadi guru. Insya Allah kalau bisa itu jadi dosen sambil nulis buku mungkin atau sambil nanti bisa jadi pembawa acara atau penyiar radio gitu. Banyak sih Mas. Itu udah mantep atau masih ragu-ragu? Mantap sih di situ. Mantep sih. Coba udah mantap. Berarti udah cuma. Untuk apa ya karena terlalu banyak fokusannya bermacam-macam. Jadi mana sih sebenarnya mau di ekspornya mana gitu. Itu yang belum. Berarti Ainun suka mencoba hal baru ya? Benar Mbak. Mencoba hal baru, bertemu orang baru. Multi talent nih Mas. Bentar, ambil makan. Ya, makan dulu. Fokus. Iya. Kalian punya Apa Mas? mengalami permasalahan di kata fokus nggak? Ya. Gimana? Ya karena lagi serius nih sama ini, sesuatu ini. Terus ini keren deh, pengen coba deh. Terus nyoba kan yang sana terbengkalai lagi gitu loh Mas. Jadi fokusnya mana gitu. Dan itu sesuatu yang positif negatif?
Di tengah-tengahnya mungkin ya. Padahal di tengah-tengah itu kalau kata Karni Ilyas jangan pilih tengah-tengah. Karena nanti ketabrak dari mana-mana. Negatif aja Mas, karena harus dirubah. Harus diubah. Berarti negatif. Berarti kalau nggak Karena fokus kan itu, belum fokus. berarti tetap harus fokus. Dan kamu punya permasalahan di situ. Iya. Berarti bodoh. Sama masalah. Jadi, kamu punya permasalahan di situ nggak? Di fokus itu. Heeh. Sepertinya iya. Untuk fokus ke satu hal itu sangat sulit karena memang sama dengan Ainun ya. Titi juga, aku juga suka mencoba banyak hal gitu. Dan itu memang menjadikan kita sebenarnya multi talent tapi jadinya setengah-setengah itu Mas. Nggak total. Bukan seorang profesional ya. Belum profesional, belum sampai ke sana. Tapi saat ini kita aku lagi mencoba untuk menggeluti satu bidang gitu. Fokus di satu bidang. Apa yang tadi jualan itu? Wirausaha dan sejarah. 2 ya berarti ya. Jualan. Tapi aku berusaha untuk tetap di track itu gitu. Oke, kaitannya dengan fokus ya. Kalian kan pasti sudah merenung ya. Ya. Siapa? Pernah ya? Pernah nggak kalian merenungi diri gitu kan, misal di kamar, ya Allah, saya itu mau ngapain ya? Kapan? Pernah nggak? Iya. Terakhir kapan? Tadi pagi. Kamu gimana? Kira-kira kamu bukan ekspresikan ya, gambarkan, deskripsikan deh gimana itu tadi pagi itu. Ya, misalnya habis sholat subuh gitu Mas. Iya, terus. Kayak apa sih? Sebenarnya kamu mau kemana gitu? Kamu mau ke titik mana gitu? Mana yang mau kamu benar-benar apa ya? Expert di situ atau benar-benar kamu pengen jalanin itu aja gitu. Di situ. Karena mungkin umurnya emang lagi-lagi apa ya, mencoba hal baru kali ya Mas. Jadi kadang diri sendiri bilang, ya udahlah coba dulu yang kita explore dulu yang lain-lain gitu. Kita belajar dari berbagai hal itu, nanti kita bisa tahu kok mana yang cocok untuk kita. Berarti kamu sekarang juga lagi, ya mungkin sekarang banget ya lagi bingung. Ini mau kemana? Iya. Hidup kita mau kemana gitu. Apa Mas? Hidup kita mau kemana? Sama nggak? Enggak ya, Kita mau kemana? Iya Mbak. Ya, kayaknya udah enggak ya. Udah melewati, lewat ya, sempat Mas. udah lewat ya. Insya Allah, Oke, insya Allah. Kita mau kemana? Nah, kira-kira sih, kan kita mengalami itu ya, sudah merenungkan. Apa sih yang membuat kita itu nggak fokus tuh, kira-kira apa sih sebenarnya? Kalau yang kalian rasakan itu, apa sih? Apa ya? Kamu merasanya karena apa kita nggak fokus itu? Apa kita terlalu obsesi atau kita terlalu tidak terstruktur atau gimana ya? Bisa jadi enggak struktur. Terlalu obsesi sih enggak. Tidak struktur. Terus ya itu keinginan apa ya? Banyak Anak-anak umur 20-an. Umur 20. Iya, yang lagi pengen coba hal baru apalagi di masa pandemi. Tontonannya Macam-macam. beragam banget. Terus itu cuma di online gitu. Kayak di Instagram dan lain-lain. Itu kan benar-benar beragam Mas, dan itu ya cukup mempengaruhi. Haru. Baru ya aku. Masya Allah, ya Kegiatan yang menarik. berbeda. Iya tadi. Iya kan Mbak? Apa mungkin Mbak pernah sama kayak aku di umur-umur seperti itu? Pernah pernah. Pernah kayak gitu. Ya usia kita kan ya nggak beda jauh lah. Iya, itu loh Mas. Pasti Sampai Mas detik juga. ini pun masih kadang-kadang seperti itu. Mau S2 atau mau kerja kayak gitu misalnya ya, itu misal satu misal. Itu kalau berarti kita punya masalah memang ya, permasalahan kita ya tuh selalu fokus ya memang ya, itu satu. Kali sekarang ini nggak lagi banyak saya ya, aku tuh mendengar kata insecure itu di masa pandemi ini. Sebelumnya nggak pernah mendengar kata insecure, meskipun ada kata lain yang mungkin sama, kurang percaya diri dan sebagainya. Cuma kata insecure kayaknya lagi nge-hits gitu. Ngetren. Iya. Apa Insecure. tanggapan kalian sekarang tuh, insecure itu gimana? Itu kalian rasakan sendiri atau memang ada sekitar kalian? Sekitar sih. Berarti kamu enggak ya? Masya Allah. Belajar. Mantap. Jadi insecurity. Insecure.
pasti insecure itu kalau aku pribadi pernah ngalamin kayak gitu. Tapi insecure yang seperti apa dulu ini? Maksudnya insecure-nya ke arah negatif yang kita benar-benar terpuruk sampai kita nggak cuman hanya sampai di titik terpuruk aja, nggak ada gerakan mau bangkit atau mau gimana. Itu pilihan. Nah, tapi kemarin saya tuh sempat insecure-nya itu ini sih terkait duniawi dan ini ya kuliah sih sebenarnya Mas. Duniawi banget sih sebenarnya. Wis Masya Allah, kuliah itu duniawi. Itu Iya. gimana? Iya benar nggak sih Mas? Tapi bisa mengantarkan kita ke hal yang lain. Ketika teman-teman udah pada lulus cepat, amanah banyak, tapi kamu udah berapa tahun tuh? Mohon maaf potong. Aku kuliahnya sekarang jalan 4,5. Oke. Terus lanjutnya. Iya ya, gitu Mas. Terus ya teman-teman pada ini, aku merasa sangat kayak terguncang gitu loh. Karena memang teman-temanku bisa kok, aku nggak bisa gitu. Setelah kita evaluasi, meratapi diri, muhasabah gitu kan. Kita ini ternyata nemunya kita kurang bisa mengatur waktu. Karena sebenarnya sebanyak apapun kegiatan kita, sepadat apapun jadwal kita, sebanyak apapun hal-hal yang ingin kita coba, itu kalau kita bisa mengatur waktu dengan baik sebenarnya bisa aja jalan gitu. Cuman kadang-kadang faktor eksternalnya yang banyak ini loh Mas. Faktor eksternal dan internal sih. Misalnya kita mau ngerjain skripsi, ini tugas akhir, nunggu moodnya baik gitu. Atau mungkin tidak memplanning memang dari biasanya malam kan kita planning tuh, besok mau ngapain aja, targetnya apa aja. Kita sering melalaikan hal itu, padahal simpel ya, kita tinggal tulis mau ngapain, nanti kalau udah tinggal checklist gitu. Itu sih yang membuat insecure tuh di situ. Maksudnya insecure sama teman-teman yang bisa tetap produktif, tetap lulus tepat waktu dengan berbagai prestasi yang didapatkan di bidang akademik maupun non akademik, kemudian amanah di organisasi juga banyak, tapi mereka bisa lulus dengan cepat baik gitu. Hafalan Qur'annya jalan gitu kan, itu masih masih PR banget gitu buat kita, buat saya pribadi. Aku berarti sebenarnya kalau aku nangkep insecure itu bukan karena keadaan diri ya, tapi karena kita yang menciptakan keadaan itu. Iya. Dan faktornya tadi lebih ke faktor eksternal dan internal. Enggak, internalnya berarti tadi apa? Mood. Gimana? Mood. Manajemen waktu. Iya, manajemen waktu. Yes. Waktu. Ngomongin waktu itu berat ya. Iya. Ainun. Kamu tiba-tiba langsung tarik nafas ketika ngomong waktu. Gimana? Berjalan. Ada apa dengan waktu? Bukan ada apa dengan cinta ya. Ada apa dengan waktu?